Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Azhar. Insya Allah kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan, iman, dan keislaman yang lebih baik lagi. Kaum muslimin yang berbahagia, saya ingin mengulang kembali tentang kisah tentang suami istri yang miskin di zaman Nabi Musa. Jadi di zaman Nabi Musa itu ada sepasang suami istri yang sangat miskin. Kemudian karena bertahun-tahun mereka hidup dalam kemiskinan, kesulitan, istrinya kemudian berkata pada suaminya, "Coba engkau pergi kepada Nabi Musa dan minta didoakan oleh Nabi Musa supaya kita keluar dari kemiskinan ini." Karena Nabi Musa itu adalah nabi yang doanya didengar, kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang suami itu kemudian pergi ke Nabi Musa dan menyampaikan untuk minta didoakan menjadi orang yang tidak miskin lagi. Nabi Musa kemudian mendoakannya dan Allah menjawab doa Nabi Musa. Sampaikan kepada kedua suami istri itu, aku mengabulkan doamu dan akan memberikan kepada mereka kekayaan, rezeki, tetapi hanya 1 tahun saja. Nabi Musa kemudian menyampaikan bahwa Allah mengabulkan permohonan mereka, tetapi hanya 1 tahun. Kaum muslimin yang berbahagia, betapa gembiranya kedua suami istri itu. Kemudian secara perlahan-lahan rezeki mereka mulai bertambah dan akhirnya mereka menjadi kaya raya. Mereka berdua kemudian berdiskusi untuk apa harta yang sebanyak ini. Mereka kemudian sepakat bahwa harta mereka itu mereka akan pergunakan untuk membantu orang-orang yang kesulitan, membantu anak yatim, pembangunan masjid, dan lain-lain sebagainya. Mereka kemudian membuat rumah singgah. Rumah singgah itu berada di persimpangan 7 jalan, 7 ruas jalan, dan setiap sopir yang lewat di rumah singgah itu ditawarkannya untuk mampir, beristirahat, dan memberikannya kepada mereka makanan gratis. Setelah 1 tahun, ternyata rezeki mereka tidak berhenti dan malah bertambah dan terus bertambah. Lewat 1 tahun, 2 tahun, kemudian Nabi Musa merasa heran dan bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bukankah engkau menjanjikan rezeki mereka hanya 1 tahun? Ini telah lama berlewat 1 tahun, tetapi rezekinya belum juga engkau tarik kembali." Mendengar pertanyaan Nabi Musa itu, Allah kemudian berfirman bahwa memang aku memberikan kepada mereka 1 jalan pintu rezeki, dan ternyata mereka sendiri membuka 7 jalan pintu rezekinya, sehingga rezeki yang mereka dapatkan itu adalah rezeki yang berasal dari pintu-pintu rezeki yang mereka buka sendiri. Kaum muslimin yang berbahagia, hikmah dari cerita ini bahwa jika kita menginfakkan rezeki kita di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan rezeki kita itu. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah sama dengan orang yang menanam 7 butir benih. Dari 7 butir benih itu tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai berbuah 100 biji. Allah yudha'ifu liman yasha. Allah
melipat gandakan rezeki bagi orang-orang yang dikehendakinya. Jadi kalau kita menginfakkan 1 rupiah, maka Allah membalas, melipat gandakan menjadi 700 rupiah. Kita berinfak 1000, Allah melipat gandakan menjadi 700.000. 100.000 saja, maka Allah melipat gandakan 700 kali 100.000. Jadi begitu banyak pembalasan Allah bagi setiap yang kita infakkan di jalan Allah. Kemudian di dalam surat Saba ayat 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya katakanlah Muhammad, sungguh Tuhanku melampangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita senantiasa untuk berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya harta yang kita infakkan itulah yang akan kita bawa ke akhirat kelak sebagai bekal. Sementara harta yang kita simpan di bank dimanapun, maka sesungguhnya harta itu hanya akan kita tinggalkan dan hanya akan menjadi bahan fitnah setelah kita meninggal nanti. Pembangunan masjid ini masih memerlukan banyak biaya untuk penyelesaian. Oleh karena itu kita senantiasa berinfak menyelesaikan pembangunan masjid ini. Sekecil apapun yang kita infakkan, insya Allah akan bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membangun masjid, walaupun hanya sebesar lubang tempat keluar masuknya burung, maka Allah akan membangunkannya bangunan yang serupa. Masya Allah. Demikian, semoga kita menjadi ahli sedekah dan kita mendapatkan bekal yang banyak di yaumil akhir nanti. Demikian, nasrullah wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.